Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Kang Rashid, betapa kita diberikan kesempurnaan yang sangat luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, bagaimanakah ketika kita sibuk menilai aib orang lain? Nah, Ustadz Abi Maki di segmen kedua ini pemirsa akan menyampaikan tentang subtema jangan terlalu sibuk menilai aib orang lain. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata yang indah ketika para ulama menyebutkan bahwa setiap manusia itu memiliki cahaya. Bunda semuanya punya cahaya, ayahanda pun semuanya punya cahaya, kami pun punya cahaya. Namun apabila cahaya ini lalu dikeluarkan dan diarahkan kepada yang ada di depan kita, maka pastikan kita akan jelas melihat siapa yang kena cahaya. Namun yang sangat merugikan apabila cahaya itu selalu saja diarahkan kepada orang lain tanpa mengarahkan kepada diri sendiri untuk mengetahui daripada apa kekurangan yang ada di dalam wajah kita. Al-Quran dengan tegas, balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya setiap manusia itu punya basirah. Punya apa? Yang namanya punya pengetahuan terhadap kekeliruannya. Punya pengetahuan tentang kekurangannya. Maka dalam kenyataan seperti inilah hadis Rasulullah indah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi siapa saja yang sibuk dengan urusan aibnya sendiri sehingga dia lupa terhadap aib daripada temannya, aib daripada kawannya, aib daripada tetangganya. Tapi kalau dia sibuk terhadap aib ini, itu ibaratnya basirahnya, cahayanya hanya diarahkan ke depan saja tanpa diarahkan kepada diri sendiri. Siapa orang yang paling bahagia, yang paling tenang, yang paling bahagia? Mereka adalah yang selalu sibuk, kekurangan saya apa? Kekeliruan saya apa? Lalu memperbaikinya. Itulah yang selayaknya untuk digunakan. Tapi ingat, berapa banyak di antara manusia yang hidupnya seperti dzubab. Dzubab itu apa? Lalat. Coba ayahanda bunda, kalau lalat ini dia akan hinggap di kulit kita, bukan di mana kulit yang bersih, tapi begitu di situ ada koreng, di situ ada borok, di situ ada luka, maka lalat itu akan hinggap di situ. Itulah banyak orang mukmin seperti itu mungkin. Naudzubillah. Ketika melihat kebaikannya nggak pernah disentuh, nggak pernah dilihat, tapi begitu ada luka hinggap di situ. Begitu ada luka langsung di situ. Itulah lalat. Apakah manusia zaman sekarang sudah seperti itu? Ketika melihat sesuatu luka, aib yang ada di dalam tubuh seseorang atau sifatnya atau akhlaknya, lalu dia hinggap di tempat itu dan dia senang untuk mengorek-ngorek daripada aib tersebut. Maka hati-hati. Satu waktu Umar ibn Khattab sedang berjalan di masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ditemukan ada seorang yang sedang tertidur, terlihat tersingkap lututnya, ya auratnya. Karena laki-laki lutut itu adalah aurat. Lalu tanpa ragu Umar bin Khattab langsung ke samping lalu menutupi daripada yang namanya lutut tersebut untuk ditutupinya. Rasulullah bertanya, dari mana ya Umar? Aku menutup seseorang yang sedang tertidur karena auratnya terbuka. Maka aurat itu pun para ulama yang harus ditutupi sama maknanya adalah aib. Lalu Umar bin Khattab, saya menutup aib atau menutup auratnya ya Rasulullah. Rasulullah dengan tegas mengatakan, ya Umar, apa yang kau lakukan ini adalah kebaikan yang terindah, yang baik, yang luar biasa. Tapi satu saat nanti umatku banyak ketika melihat aib ataupun aurat bukannya ditutup malah dibukakannya. Hati-hati.
Coba cek introspeksi diri kita. Apakah sifat lalat ini ada di dalam jiwa ini yang senang hinggap di tempat kesalahan-kesalahan orang lain? Maka sibukkan terhadap kekeliruan apa yang kita lakukan. Untuk apa menyibukkan untuk melihat itu, melihat ini? Kenapa? Tajassus ini adalah dilarang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Penyebab tajassus, mustahil orang itu mencari aib seseorang kecuali dalam hatinya ada hasad dan ada iri. Kalau ada hasad, ada iri, bisa tajassus. Cari sana, cari sini, untuk bongkar sana, bongkar sini. Biarpun kita tidak membongkar kesalahan orang, tapi kalau sudah kesalahannya bertumpuk, pastikan Allah yang akan membuka aibnya. Walaupun Allah memiliki yang namanya as-sattar ataupun yang maha menutupi daripada aib. Ya, kalau ada orang melakukan kekeliruan, kesalahan, menikmati terhadap kekeliruannya, menikmati terhadap kesalahannya, dibuka. Siapa yang buka? Bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu waktu di zaman Umar bin Khattab ada seorang wanita mencuri lalu dipotong tangannya. Saat itu ibunya protes, "Ya Amirul Mukminin, anak saya ini baru mencuri 1 kali lalu ketahuan. Kenapa baru 1 kali mencuri lalu dipotong tangannya?" Umar bin Khattab mengatakan dengan jelas, "Demi Allah, mustahil orang ini dibuka aibnya oleh Allah kalau baru mencuri 1 kali." Tapi ibunya kekeh mengatakan dengan kata-kata, "Ya Amirul Mukminin, ini mencurinya baru 1 kali. Cuma 1 kali mencuri dan ketahuan. Masa langsung dipotong?" Kekeh Umar bin Khattab mengatakan, mustahil Allah membuka aibnya kalau dia baru mencuri 1 kali. Tanya dan cek. Begitu ditanya sama perempuan itu, "Berapa kali kamu mencuri?" Jawabannya, 21 kali. Ya. Silahkan orang mau melakukan kesalahan, melakukan apa, kita yang tahu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan seperti lalat. Tapi kalau sudah berlebihan, Allah akan buka aibnya setinggi-tingginya. Karena satar pun atau batasan pun itu ada batasannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di samping kiri saya ini ada yang namanya satar atau yang namanya hordeng. Yang jelas dari kanan tidak bisa melihat ke kiri, dari kiri tidak bisa melihat ke kanan karena terhalang dengan hordeng. Dosa ini ibaratnya misalnya tumpukan batu. Satu batu masih berdiri tidak bisa melihat dari sebelah kanan. Kenapa? Terhalang dengan hordeng. Semakin tinggi dosa, semakin tinggi dosa, semakin tinggi dosa. Akhirnya melebihi daripada satar ini, maka yang dari kanan bisa melihatnya. Kenapa? Karena sudah terlalu tinggi dosanya. Tapi kita, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, apa yang harus dilakukannya? Punten, ketika melihat sesuatu hal yang ada, lakukan dengan mengatakan ya Rabb dia. Kalimatnya, jaga lisan saya, jaga mata kami. Untuk apa? Agar tidak menjadi seekor lalat yang hinggap di tempat keburukan di mana luka itu berada. Wallahu a'lam bissawab. Allah barik fiik. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika kita disamakan dengan seekor zubab atau seekor lalat yang mereka itu sibuk mengorek-ngorek kotoran atau bahkan borok orang lain. Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat-sifat itu demikian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sibuk mengorek-ngorek aib diri sendiri. Dan insya Allah pemirsa, di segmen kedua dan juga segmen 3 nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.